Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta. Boleh Oke. Tata tertib yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera dan mematikan mic saat tidak diperlukan selama acara berlangsung. Ya, jadi teman-teman semua boleh dibuka kameranya. Selanjutnya, peserta wajib untuk menjaga kekondusifan selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mengganti format nama menjadi nama _instansi. Selanjutnya, peserta wajib untuk mengisi link presensi dan juga evaluasi yang tertera di layar. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat, maka wajib untuk mengisi link presensi di awal dan juga evaluasi di akhir. Dan yang terakhir, sesi tanya-jawab akan menggunakan slido.com. Jadi boleh dipersilahkan untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, pada acara pagi hari ini kita juga akan menyiapkan door prize. Nah, door prize ini ada syaratnya teman-teman. Nah, syaratnya adalah pertama, teman-teman diharuskan untuk memposting atau membagikan ilmu yang telah didapat. Informasi tambahan, kemarin selama pandemi, selama COVID kan ada banyak sekali lowongan untuk trainer ya Bu. Itu ada pada acara hari ini. Dan yang terakhir, wajib mencantumkan hashtag DSTM Nurani 21. Untuk menambah semangat pada acara hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Abiyu. Kepada Abiyu dipersilahkan. Ya memang kelihatannya ngeri, tapi ternyata ketika kita mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abiyu yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Abiyu menambah semangat teman-teman pada pagi hari ini untuk mengikuti acara kita. Nah, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang bergabung, jangan lupa untuk mengganti format namanya menjadi nama _instansi dan juga menyalakan kameranya. Oke, selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Nurani FKM UI 2021 kepada Daril Yurmansyah, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk MC. Suaranya kedengeran ya? Yes. Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, dan intinya selalu kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini ya untuk mengikuti kegiatan webinar yang insya Allah bermanfaat ini untuk teman-teman. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya di akhirat kelak. Ya, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada teman-teman semua, teman-teman peserta yang sudah mau nih mendaftar dan menghadiri acara kita pada pagi hari ini dalam rangka webinar Pasca Kampus Dunia Setelah Title Mahasiswa bersama Kak Dewi Nur Aisyah yang diselenggarakan oleh Nuansa Persaudaraan Islami Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sekilas info, mungkin ada teman-teman yang dari luar Universitas Indonesia mungkin belum mengetahui ya. Jadi Nurani ini ya, atau Nuansa Persaudaraan Islami ini merupakan unit kegiatan mahasiswa kerohanian Islam yang bergerak di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Nah, jadi kami mengadakan webinar ini yang bertema dunia setelah title mahasiswa. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada teman-teman mengenai dunia pasca kampus nih yang khususnya seputar tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat. Makanya kita juga mengundang pembicara yang udah cocok banget gitu ya di bidangnya, itu Kak Dewi Nur Aisyah. Nah, acara ini juga bertujuan untuk memberikan insight-insight baru kepada teman-teman nih. Mungkin masih ada yang mungkin sekarang masih ada yang dalam masa kuliahnya ya, ada yang mungkin masih di tingkat 1, tingkat 2, atau mungkin ada yang udah mau lulus tapi masih butuh insight lebih nih. Makanya kita Nurani menyelenggarakan acara ini untuk memfasilitasi teman-teman agar lebih terbuka nih wawasannya nanti lulusan kesehatan masyarakat tuh nanti akan seperti apa sih setelah lulus. Jadi ya sesuai dengan temanya, setelah mendapatkan title mahasiswa ini akan menjadi apa sih gitu. Jadi kami benar-benar berharap semoga acara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa memberikan dampak yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah menghadiri acara pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Daryl yang telah menyampaikan sambutannya. Wah, ini saya percaya banget kalau teman-teman ini sangat antusias untuk menghadiri acara ini karena terbukti sudah ada 400 peserta yang mendaftar untuk acara pagi hari ini. Tapi mungkin teman-teman lainnya masih berhalangan untuk hadir karena kondisi cuaca di rumah. Oke, tidak ada masalah. Dan semoga teman-teman yang di sini semangat ya untuk mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh pembicara kita yang keren ini. Nah, mungkin selanjutnya akan ada acara nih yang teman-teman sudah tunggu-tunggu dari sejak beberapa hari yang lalu. Nah, sebelum itu saya akan membacakan CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Prasetyaning Jati. Oke, Kak Jati ada bersama kami? Ada. Oke, udah datang ya. Oke, boleh ditampilkan CV-nya, panitia? Nah, saya akan membacakan CV daripada Kak Prasetyaning Jati, atau kita panggil aja ya, agak susah tadi ngomongnya Kak Jati aja ya, biar gampang. Oke, jadi Kak Jati ini merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2019, teman-teman. Nah, Kak Jati ini lahir di Karanganyar, Jawa Tengah. Mungkin ada teman-teman yang berasal dari Jawa Tengah juga, sama seperti Kak Jati. Nah, bisa teman-teman lihat di layar prestasi dan juga pengalaman yang sudah Kak Jati raih dari mulai volunteeran hingga juara esai. Wah, keren banget kan? Kalau moderatornya aja keren,
Pastinya pembicaranya juga keren. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama karena kayaknya saya banyak ngomong nih di sini. Langsung saja acara ini saya berikan sepenuhnya kepada moderator kita, Kak Jati. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah antusias untuk memperkenalkan saya. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada saya untuk memandu acara yang luar biasa keren. Di antara 192 peserta, sekarang sudah 203 peserta ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Nama saya Prasetya Ningtyati, mahasiswi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019. Sebuah kehormatan karena bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua untuk memandu acara penting ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir untuk mengisi waktu liburannya bersama kami untuk mengulik topik menarik terkait dengan kehidupan pasca kampus. Nah, webinar ini bertajuk Dunia Setelah Title Mahasiswa. Wah, dari judulnya aja nih, sudah menarik perhatian kita semua, bukan sih? Apalagi kita yang masih clueless, atau yang mungkin belum memiliki pandangan luas tentang apa sih yang akan kita lakukan setelah lulus nanti, terutama bagi mahasiswa FKM. Sebelumnya saya mau cek ombak dulu nih, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Dengar, Kak. Terdengar, ya. Baik, mantap. Antusiasnya keren. Oke, selanjutnya kita juga perlu berterima kasih kepada panitia yang sudah berupaya keras untuk menyelenggarakan acara ini teruntuk Lembaga Dakwah Fakultas Nurani FKI 2021. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya nih, penasaran kan apa yang akan kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini? Selama beberapa waktu ke depan, kita akan menggali nih tentang urgensi FKM di masa kini dan di masa depan, kompetensi apa aja sih yang diperlukan dan perlu dipersiapkan, potensi pekerjaan yang bagaimana yang memerlukan lulusan FKM, dan masih banyak hal menarik lain yang akan dibahas pada kesempatan hari ini. Dan tentunya webinar ini ditujukan untuk memberikan gambaran kepada teman-teman mahasiswa FKM agar lebih mengenal bidangnya masing-masing untuk mempersiapkan diri menjalani kehidupan setelah lulus nanti. Nah, saya teringat dengan kata-kata Benjamin Franklin yang menyebutkan bahwa if you fail to plan, you plan to fail, atau kasarannya adalah gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Meskipun pada realitanya kita tahu tidak semua perencanaan akan sesuai dengan kenyataannya, tetapi setidaknya itulah cara terbaik kita untuk mempersiapkan masa depan, sebab itu adalah bagian dari ikhtiar kita yang paling maksimal. Sebelum saya memperkenalkan pembicara hebat, yaitu udah kita tahu Kak Dewi Nur Aisyah, saya ingin menjelaskan terkait mekanisme tanya jawab nanti teman-teman. Jadi kami akan menggunakan platform slido.com dan teman-teman bisa mengaksesnya. Nanti akan dikasih tahu terkait dengan kodenya untuk memberikan pertanyaan, apapun pertanyaannya sebanyak mungkin, dan dihimbau untuk menggunakan nama asli ya, karena bakal ada hadiah nih. Kalau misalkan namanya tidak asli, nanti moderator yang dapat hadiahnya. Jadi namanya kalau bisa asli ya teman-teman. Oke, karena sudah tidak sabar nih pastinya teman-teman dan panitia dan saya juga, kita patut berbangga dan berbahagia hari ini karena kita kedatangan narasumber yang super spesial, limited edition di tengah kesibukan beliau dan tentunya telah memiliki segudang pengalaman yang hebat-hebat sekali hingga beliau sampai di titik di mana beliau berada saat ini. Beliau merupakan alumni Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, peminatan epidemiologi, yang kemudian melanjutkan studi S2 di Modern Epidemiology, Imperial College London, dan mengambil S3 Infectious Disease Epidemiology and Informatics di University College London, dan sekarang beliau sedang diamanahi sebagai Honorary Senior Research Associate di Institute of Epidemiology and Healthcare University College London, dan juga sedang mengemban amanah nih sebagai Head of Data and Information Technology gugus tugas penanganan COVID-19, dan masih banyak amanah-amanah lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu teman-teman.
Beliau, Kak Dewi Nur Aisyah, juga memiliki begitu banyak prestasi. Salah satunya adalah Woman of the Year 2020 menurut Her World Indonesia. Dan juga Bill and Melinda Gates Foundation Young Investigator Award dalam 19th International Congress of Infectious Disease. Tentunya masih banyak prestasi lainnya, dan di samping prestasi, amanah yang sedang diemban, publikasi, penelitian, dan buku yang sekali. Sudah tidak bisa diragukan lagi nih kapabilitas beliau di bidang ini, dan kita patut bersyukur karena hari ini kita akan kedatangan beliau. Untuk itu, langsung saja kita sambut Kak Dewi Nur Aisyah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Science di ICPH. Halo. Iya, selamat pagi para Setia Ninjati. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah Untuk sehat Dewi kondisinya. sendiri sehat. Oh, cerita-cerita yang insightful sekali dari Kak Dewi, sehingga langsung saja kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi. Karena saya terdengar dengan jelas. iya, tadi di saya agak putus-putus sedikit, tapi kedengaran sih. Ada delay gitu aja. Oh, baik. Mungkin karena koneksi kali ya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti ada kendala, tapi semoga itu tidak menyurutkan antusias kita mengikuti acara ini. Karena sudah selesai membacakan track record dan pengalaman Kak Dewi Nur Aisyah, langsung saja kita masuk ke acara inti kita. Kepada Kak Dewi Nur Aisyah. Versi A, kita versi. Itu sudah silakan. Terima kasih banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf, ini videonya lagi bermasalah di saya, jadi saya nggak bisa mengeluarkan video. Jadi mungkin nanti langsung kita ke share screen saja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan Islam. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan keringanan kepada kita, meringankan langkah-langkah kaki kita menuju pintu-pintu kebaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa berada istiqomah di jalannya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini dari tadi malam hujan tidak berhenti. Allah tengah turunkan begitu banyak rahmat, dan mungkin nanti akan ada beberapa hal yang bisa kita sharing pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya diminta oleh panitia untuk sharing lebih tepatnya. Saya nggak akan bilang ini materi, namun lebih titik tekannya kepada sharing untuk membahas mengenai dunia setelah titel mahasiswa, karir masa depan FKM. Jadi fokusnya mungkin memang lebih ke arah kesehatan masyarakat. Jadi di sini nanti beberapa menit ke depan, 30 menit ke depan, akan lebih banyak sharing terkait dengan apa sih yang bisa dilakukan atau apa sih yang akan dihadapi oleh seorang lulusan kesehatan masyarakat. Saya buka sharing pada pagi hari, bahkan 5 detik
yang lalu sudah tidak bisa kita beli lagi. Jadi ini adalah salah satu reminder untuk kita bahwa setiap detik yang berjalan selaras dalam menjelajah raga hasil karya menuai prestasi nyata. Wah, modal besar ya, ia berjalan selaras dalam ketaatan kita kepada Rob Sang Pencipta maupun Rasul yang menjadi teladan kita semua. Dan karena akal itu hal, begitu banyak kebermanfaatan, menghasilkan karya melalui prestasi-prestasi nyata. Kalau kita lihat kondisi kita saat ini, kita coba merenung sedikit, masih ada begitu banyak PR yang harus kita selesaikan di Indonesia. Ada begitu banyak hal yang harus diselesaikan, ada begitu banyak tanggung jawab, dan kita menjadi bagian yang harusnya membawa perubahan itu sendiri. Yang pertama, kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan, terutama di Indonesia. Kurang lebih jumlah penduduk miskin kita juga masih tinggi. Pengangguran terbuka, apalagi sekarang dalam kondisi pandemi, semakin banyak orang yang akhirnya harus berhenti bekerja dengan jumlah yang tidak sedikit. Kemudian korupsi masih mengakibatkan kerugian yang sangat tinggi, bahkan mencapai 200 triliun dalam 1 tahun. Pendidikan yang rendah, karena ternyata tidak seluruh masyarakat Indonesia punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita termasuk sebagai salah seorang mahasiswa, kita termasuk 11% nih. 11% yang Allah kasih kesempatan, 11% yang Allah berikan kemudahan dan kenikmatan untuk mengenyam pendidikan yang jauh lebih mahal daripada sebagian besar penduduk Indonesia lain yang mungkin tidak berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian yang kelima, ini akan sangat relevan yang kita jalani sebagai seorang mahasiswa atau alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, yaitu tingginya angka penyakit menular. Kita paham Indonesia ini punya burden-nya double ya, bukan hanya penyakit menular saja, tapi juga penyakit non-communicable disease. TB sebagai contoh, kita menempati peringkat kedua di dunia dengan jumlah kasus yang tidak sedikit, dengan jumlah penduduk Indonesia yang merupakan dengan populasi tertinggi keempat di dunia. Angka tuberkulosis kita masih salah satu yang menjadi juara dalam tanda petik di level internasional. Kasus malaria, dengue, filariasis, chikungunya, vector-borne disease ini juga masih menjadi salah satu kendala karena memang Indonesia merupakan salah satu hotspot breeding yang sangat baik untuk adanya nyamuk-nyamuk ini bisa tumbuh dan berkembang. Pengidap HIV/AIDS ini juga masih menjadi kendala dikarenakan jumlahnya juga terus bertambah setiap tahunnya. Nggak lupa kita juga dihadapi dengan tantangan gizi buruk. Kita melihat ada begitu masih banyak ternyata anak-anak Indonesia yang mengalami stunting. Ini juga salah satu PR sebenarnya untuk kita semua menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Yang ketujuh, ini masuk dan mungkin konteksnya akan lebih masuk kepada pandemi yang tengah kita hadapi. Kita nggak pernah tahu besok akan muncul penyakit baru apa. Kalau saya menyebutnya disease of tomorrow. Dari mana dia akan muncul, berasal dari mana. Jadi kalau kita lihat di sini ada istilahnya emerging and re-emerging infectious disease. Sedangkan dalam 16 tahun terakhir ada 4 new emerging infectious disease yang sebelumnya nggak pernah kita dengar, tapi tiba-tiba dia muncul. Mulai dari AH1N1, H7N9, MERS-CoV, dan yang terakhir adalah COVID-19. Jadi memang kita pasti belum akan berhenti pada titik ini. Mungkin 5-10 tahun lagi kita akan menemukan sebuah penyakit baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini yang kita sebut dengan disease of tomorrow. Maka salah satu tantangan baik di nasional maupun di tataran level global adalah satu, perubahan penggunaan lahan yang berdampak besar kepada spillover dari penyakit-penyakit yang ada di hewan kemudian masuk ke manusia, kita bilang zoonotic disease.
Kemudian global mobility, kita tahu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain itu sangat memudahkan penyebaran. Kemudian ada man-made disaster, ada climate change, natural disaster, bahkan Indonesia termasuk negara dengan jumlah natural disaster juga yang sangat tinggi, dari Sabang sampai Merauke punya potensi bencana yang terjadi. Dan yang terakhir adalah terjadinya epidemi atau bahkan pandemi dari penyakit menular. Berbicara mengenai global outbreak, kita akan melihat bahwa ini bukan kali pertama kita menghadapi wabah global atau pandemi global. Kita balik ke tahun 1967, pada saat itu kita mengetahui ada sebuah penyakit yang namanya Marburg disease, di mana fatality rate-nya bahkan mencapai 81%. Artinya dari seluruh orang yang terinfeksi, 81% ini fatalitasnya sangat orangnya meninggal. Kemudian kita juga melihat adanya Ebola yang cukup frekuen gitu ya, banyak terjadi di Demokratik Kongo dengan fatality-nya sekitar angkanya 44%. Kemudian kita juga tahu terkait dengan Nipah. Di Nipah kita lihat di Malaysia juga fatality-nya 53%. Kemudian ada SARS, kemudian ada kita bilang flu burung H5N1, kita tahu ada namanya MERS-CoV, kemudian ada lagi mutasi H7N9, kemudian ada flu babi H1N1, dan teruslah berkembang dengan angka fatalitas yang berbeda, dengan karakteristik apakah cepat menular atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang memang mempengaruhi kenapa sih bermunculan patogen-patogen baru. Yang pertama, ini terjadi karena adanya overpopulasi dan adanya urbanisasi. Kebanyakan terjadi karena itu. Yang kedua, adanya population movement dan adanya animal trade. Ini yang kadang kita lupa. Saat ini kita begitu banyak terjadi pertukaran, bahkan import-ekspor, makanan yang berasal dari hewan, bahkan yang lebih tinggi adalah terkait dengan jual beli hewan eksotik. Sekitar 1,8 juta hewan eksotik yang ada di Amerika itu berasal dari Asia. Jadi memang itu pun membawa potensi penyakit-penyakit yang ada di hewan kemudian menjadi menular di manusia. Kemudian water and sanitation, agriculture, land use change, ini yang paling sangat berperan. Kemudian livestock production, perubahan iklim, dan yang terakhir sedang kita hadapi dan merupakan challenge juga adalah resistensi obat, terutama antimikroba atau kita sebutnya antimicrobial resistance. Nah, di antara sekian masalah yang tadi yang ada, kurang lebih saya sebutkan ada 7 gitu ya, currently challenge yang kita hadapi di Indonesia, kita juga melihat paradoks, rapidly changing world. Kita tengah berada pada sebuah dunia di mana dunia itu begitu cepat berubah dan begitu banyak terjadi perubahan. Kita mengetahui ada namanya disruptive innovation dan industries disruptors. Jadi kita ngelihat sekarang mulai banyak muncul inovasi-inovasi yang ternyata menciptakan banyak sekali disrupsi. Misalnya apa? Misalnya Uber. Kita tahu Uber itu adalah the world largest taxi company, tapi dia nggak punya vehicle sama sekali. Kita tahu Facebook, the world most popular media, tapi dia nggak bikin konten apapun. Zaman dulu semua yang buat website itu harus bikin konten. Atau mungkin Alibaba, the most valuable retailer yang ternyata dia nggak punya inventory sama sekali. Dan Airbnb yang dikatakan sebagai the world largest accommodations provider, dia nggak punya real estate sama sekali. Jadi ini adalah beberapa inovasi-inovasi yang ternyata menghasilkan disrupsi. Ini contoh perbedaannya antara Hotel Marriott, Hotel Resort Suites gitu ya, pokoknya di bawah benderanya Marriott, kita bandingkan dengan Airbnb. Butuh waktu 88 tahun untuk bisa ngebangun 697.000 kamar di 80 negara. Sedangkan Airbnb sebagai seorang disruptor hanya butuh waktu 4 tahun untuk dapat menciptakan 650.000 kamar di 192 negara. Ini yang terjadi saat ini. Kemudian kita juga lihat itu terjadi di banyak sekali bidang transportasi, bidang retail, bidang akomodasi, providing service, sampai dengan financial. Dan kita juga lihat business transformations dan global dominance sekarang, dulu namanya GIFT gitu ya, Google, Instagram, Facebook, Twitter, orang-orang banyak menggunakan di sini, tapi stock price sekarang sudah berpindah ke FANG, Facebook, Amazon, Netflix, dan Google. Jadi memang inilah kondisi kita saat ini.
dunia begitu banyak berkembang di tengah kondisi beberapa challenge yang kita hadapi, ternyata ada begitu banyak terobosan-terobosan dan inovasi disrupsi yang sudah terjadi. Bisa kita lihat di sini bagaimana perkembangan inovasi yang berkembang, bahkan sekarang kalau dulu adanya apa, kemudian diikutin dan di-copy, sekarang yang paling terkenal jadi namanya apa, kita bisa melihat invention, competition, bahkan reinvention kembali dan acquisition terjadi di sini. Jadi take home message yang pertama apa? Generating edupreneurs. Bagaimana kita mengadvokasi proses untuk belajar, atau mungkin akhirnya mengambil pelajaran, atau harus kembali belajar lagi. Bagaimana kita bisa menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang they are not only for a job, tapi bahkan creating a job. Ini jadi one step higher sepertinya. Jadi memang ini adalah kondisi saat ini di mana kita mulai berpacu dengan waktu dan teknologi. Seluruh mahasiswa harus punya perbekalan bagaimana mereka bisa disiapkan bukan hanya untuk mengisi sebuah pekerjaan, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita melihat sekarang transformasi global, big data, robotics, artificial intelligence, machine learning, IoT, ini semua adalah bekal-bekal untuk melihat global transformasi. Bahkan kita bilang next gen ya public health surveillance, ini akan terjadi, bahkan sebagian negara besar juga sudah mulai menerapkan di mana untuk penyelidikan epidemiologinya sudah berbasis digital, sudah integrasinya dengan big data untuk menghasilkan gambaran-gambaran yang lebih akurat dan presisi dengan cara yang sangat efisien. Jadi this is the future yang harus kita embrace together, gimana caranya kita menjadi bagian dari solusi dan perubahan untuk menciptakan berbagai macam kebaikan. Digital wave dari creative destruction, kita tahu tahun 2000 mungkin pertama kali orang tahu adanya internet, 2010 mungkin mulai masuk adanya mobile, internetnya sudah bisa dibawa kemana-mana gitu ya, di HP kita, di mana-mana. Third wave-nya itu kita sudah kenal namanya IoT, ketika kita udah mulai punya nih jam tangan yang bisa ngukur detak jantung kita. Ini kurang lebih mirip pelaksanaan IoT dilaksanakan. Bahkan AI dan robotics ini sudah masuk ke gelombang yang keempat sebenarnya. Gimana caranya kita memaksimalkan robotics dan AI untuk kepentingan kemudahan. Dan ada juga 4 gelombang dari artificial intelligence. Dulu mungkin masih AI-nya bentuknya internet, sudah mulai masuk ke 2004 mulai bisnis, 2011 sudah mulai perception AI, bahkan 2015 udah autonomous yang kita tahu mobil bisa parkir sendiri, kemudian segala macam hal-hal yang sudah menggunakan AI dan bersifatnya otomatis. Kita kenal dengan beberapa teman baru kita gitu ya, lagi-lagi semuanya thanks to AI dan augmented intelligence, ada Pilo, ada Echo, ada Zenbo, ada Relay, ada robot yang bisa masak, ada robot bartender, dan lain sebagainya. Jadi robotics juga menjadi bagian dari solusi. And how public health and medical science will change. Ini beberapa hal yang kurang lebih dalam 1 dekade ke depan mungkin akan bisa dikerjakan. Jadi kalau kita bilang forecasting gitu ya, public health and medical science dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, bisa jadi nanti ada drone yang ngirim-ngirimin obat. Bisa jadi nanti kita akan menemukan satu big data kesehatan yang begitu besar, atau mungkin kita sudah bisa menemukan stem cell cure untuk penyakit diabetes, kita sudah punya more diverse global biobank, mungkin kita juga sudah ada riset untuk menyelesaikan permasalahan kanker, wristband yang bisa baca pikiran kita apa. Dan sekarang ini udah ada nih kalau untuk yang ultrasound bentuknya kecil tuh udah ada sekarang. Kemudian cancer diagnosing dengan menggunakan AI juga sudah mulai dikembangkan. Jadi banyak sekali hal yang akan kita lihat ke depan dan kita juga mulai harus paham apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman baik masih duduk sebagai mahasiswa maupun alumni di kesehatan masyarakat. Take home message yang kedua adalah prinsip globalization. Global visions, local adaptations. Bagaimana kita tahu ada visi dari global, tapi bagaimana kita bisa empowering local adaptations kita. Apa sih yang dibutuhin sama Indonesia dengan segambreng teknologi tadi? Apa sih yang bisa kita bantu untuk meningkatkan derajat kesehatan dari masyarakat Indonesia yang ada? Yang terakhir, ini adalah developing innovation. Mungkin ini lebih banyak perspektifnya dari pengalaman saya sendiri. Kalau tadi sudah disebutkan ada beberapa hal gitu ya yang mungkin advance terkait dengan bantuan teknologi yang ada. Dulu di zamannya mahasiswa bahkan sudah mulai difikirkan toh. Jadi pada saat saya kuliah S1 di
FKM UI, saya punya target di semester 3 saya akan ikut kompetisi internasional. Sesederhana itu salah satu list to do yang capaian yang ingin saya capai gitu. Dan ternyata pada saat itu saya bertemu dan berkolaborasi dengan teman-teman dari fakultas lain, terutama fakultas teknik dengan fakultas Fasilkom. Kemudian kita mau bikin apa nih? Nah, jadi semua harus bermula dari kebutuhan. Jangan bermula dari inovasi yang terdengar keren, tapi ternyata nggak ada value solusinya sama sekali. Jadi waktu itu karena kita merasa tuberkulosis adalah masalah, waktu itu masih peringkat kedua, sempat turun terus naik lagi. Kemudian pada saat itu kita membuat terobosan untuk membuat SMS reminder otomatis untuk para pengguna TB di negara-negara berkembang dan negara-negara tertinggal. Dan ternyata dari sekitar 3.000 proposal yang masuk ke internasional di Panitia Imagine Cup Student Competition, ini adalah sebuah kompetisi bergengsi di bidang teknologi yang memang didanai oleh Microsoft. Ternyata kita langsung diseleksinya sama internasional dan masuk ke 5 besar. Masuk 5 besar mewakili Indonesia, dan ternyata ide anak bawang, saya menyebutnya anak bawang ya, kayak kita masih dulu duduk-duduk di tingkat semester 5, semester 6 gitu yang ada di FKM, ide ini ternyata sekarang banyak digunakan di perusahaan besar gitu, bahkan untuk memberikan service reminder untuk minum obat, karena memang salah satu titik kunci pengobatan tuberkulosis adalah medical compliance untuk minum obatnya. Nah, ini adalah salah satu hal yang berawal dari sebuah keinginan menjadikan solusi dan kita menjadi bagian dari itu bahkan masih ketika duduk menjadi mahasiswa. Hal ini masih berlanjut ketika saya melanjutkan S3 gitu ya. Kebetulan bertemu lagi dengan teman-teman dari satu bidang, satu pengalaman yang sama lah, kita sama-sama penerima beasiswa Presiden Republik Indonesia, kemudian kita lanjutkan untuk masih membenahi masalah yang sama, kita balik ke TB, namun lebih advance karena masuknya ke bagian untuk menciptakan, ada di sini, machine learning dan AI terkait dengan otomatis TB detection, bagaimana caranya bisa mengurangi human error dan menggunakan mesin untuk meningkatkan angka sensitivitas dan spesifisitas. Dan akhirnya dari sana kita bisa berkolaborasi dengan lebih banyak orang lagi untuk melakukan pengujian. Dan ini adalah tim yang membangun kita sebut namanya TBD Care, Garuda 45 tim. Kalau teman-teman lihat di sini, ini orang-orangnya berasal dari background yang berbeda. Satu ada namanya Ali. Ali ini dia S2 Artificial Intelligence di Edinburgh. Ada juga namanya Ataka. Ataka ini PhD, dulu masih jadi mahasiswa S3, sekarang sudah lulus juga di King's College London. Ada Reski. Reski ini bagian cyber security and privacy, dia bagian jaringan, memastikan data aman dan lain sebagainya. Kemudian ada Mas Fani juga, PhD di bidang robotics juga di Imperial College London. Kita kerjasama di sini untuk mengembangkan si TBD Care. Dan kalau kita lihat, hanya saya seorang mahasiswa kesehatan di sini, kebetulan ngambil PhD-nya Infectious Disease Informatics di University College London, mencoba mengkolaborasikan semua yang terbaik dari yang kita punya di bidang-bidang itu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian saya masuk lagi ke tataran kolaborasi internasional lagi. Di sini salah satunya adalah dengan bergabung di CHIP Consortium, sebuah konsorsium internasional yang terdiri dari 7 negara dengan fokus untuk mengurangi burden dari infeksi yang terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun dan juga antimicrobial resistant, terutama di daerah-daerah slum yang ada di beberapa negara, terutama 3 negara yaitu Indonesia, India, dan Chile. Konsorsium ini terdiri dari begitu banyak beragam ilmuwan dengan background yang berbeda, bahkan ada yang berasal dari engineering, orang-orang yang berasal dari ranah keilmuan yang bahkan bukan kesehatan gitu, tapi bergabung di dalam CHIP ini. Maka take home message yang ketiga adalah let's connect the dots. Bagaimana kita caranya connecting the dots, bagaimana menghasilkan transdisciplinary collaborations. Kenapa kita nggak bisa jalan sendirian? Even look at COVID sekarang gitu ya, COVID-19. COVID-19 sekarang nggak akan bisa selesai hanya dengan sektor kesehatan. Butuh kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai sektor-sektor yang lain untuk memberikan solusi. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana fostering, catalyzing, improving human, animal, environmental health worldwide through collaborative effort and actions. Jadi
mulai berpikiran terbuka, buka kerjasama, perbanyak jejaring network teman-teman semua, karena ini adalah salah satu kunci untuk bisa memberikan perubahan yang berarti. Masuk ke career path mahasiswa FKM, maaf agak banyak intronya. Career path FKM, jadi gimana sih? Tadi sudah disebutkan juga nih sama Prasetya Ningjati ya, bahwa a goal without a plan is just a wish. Kalau kita punya sesuatu tapi nggak bikin rencana, ini sama aja angan-angan biasa gitu. Atau tadi, sukses itu nggak hanya terjadi, dia butuh direncanakan. Kalau kita gagal merencanakan, sama saja kita merencanakan kegagalan. Itu kata Alan Laken. Jadi ketika kita sudah paham apa sih yang mau kita capai, apa sih visi besar kita, secara otomatis kita jadi berpikir kompetensi apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang harus dipersiapkan, kapan timeline-nya harus segera tertunaikan. Nah, ini adalah step pertama. Jadi kalau teman-teman sekarang, baik yang lagi duduk di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, atau alumni, nggak ada kata terlambat. Semua harus paham saya mau jadi apa ke depan, apa yang harus saya bangun untuk mencapai visi saya. Nah, kalau saat menjadi orientasi mahasiswa gitu ya, kita mungkin punya kecenderungan atau muyul gitu ya. Ada yang suka terlibatnya, wah pokoknya saya organisatoris banget nih gitu ya, sukanya tuh kegiatan-kegiatan mahasiswa. Ada juga mungkin enggak, saya tertariknya sama bisnis nih, pokoknya apa-apa pikirannya bisnis. Atau ada juga yang fokus kecenderungannya, saya sukanya riset sih, penelitian-penelitian. Atau mungkin ada juga yang suka dengan organisasi intra atau ekstrakurikuler gitu ya. Nah, ini bisa juga membawa kita ke beberapa tahapan selanjutnya ketika kita lulus kuliah. Mungkin ada yang fokus tergabung dalam asosiasi profesi, menjadi seorang profesional, yang suka terhubung dengan bisnis akhirnya menjadi asosiasi pengusaha, bisa relevan dengan ilmu yang kita miliki juga dan menjadi seorang entrepreneur bahkan edupreneur. Kemudian yang suka penelitian mungkin bisa bergabung kepada universitas, lembaga-lembaga riset, menjadi seorang ilmuwan atau mungkin birokrat. Dan untuk yang suka dengan organisatoris gitu ya, mungkin bisa bergabung di NGO, di LSM, di Ormas, menjadi tokoh, bahkan membawa perubahan. Ini adalah beberapa hal yang mulai kita identifikasi, saya sukanya apa sih gitu ketika jadi mahasiswa. Kecenderungan saya di mana, apa yang saya pelajari sehingga dapat membawa kebermanfaatan ketika saya lulus nanti. Terkait dengan ladang kerja, pasti akan terbagi menjadi 3 besar ini. Nanti teman-teman akan lihat mau kerjanya di public sector, lebih kepada pemerintah gitu ya, atau mungkin private, sektor-sektor swasta, atau mungkin sektor yang seperti NGO dan lain sebagainya. Ini kurang lebih akan seperti ini ladang kerja yang kita hadapi. Terus untuk public health graduates gimana? Ya, bisa macam-macam. Government itu mulai dari relevan ke kesehatan, mulai dari Kemenkesnya, mungkin dari Dinkes, RS dan Puskesmas milik pemerintah, atau mungkin kementerian lembaga lain, contohnya Bappenas. Ini saya menemukan juga banyak teman public health di sana. Kementerian lain juga masih membutuhkan public health graduates gitu ya, untuk masuk ke dalam kementeriannya. Jadi ini bagian pertama adalah bagian mungkin bekerja pada pemerintahan. Yang kedua private, bisa kerja di rumah sakit, bisa kerja di perusahaan-perusahaan gitu ya, terutama teman-teman yang di K3 mungkin nanti bisa kerja di perusahaan-perusahaan minyak, menjadi konsultan. Ini bentuknya kita terpisah dari pemerintah dan bekerja di lembaga swasta. Atau NGO. NGO-nya bisa international, bisa national, bisa regional, bisa dipilih sama teman-teman mau kemana. Karena expert di bidang tertentu ini akan selalu dicari. Atau mungkin independen, bisa juga menjadi seorang researcher atau mungkin akademisi di universitas, atau mungkin di lembaga penelitian seperti LIPI dan lain sebagainya. Ini beberapa hal, tapi tidak berarti hanya ini aja. Ada banyak sekali teman-teman lulusan dari FKM yang saya lihat juga merambah ke bidang yang lain gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu contoh, tapi juga tidak terbatas pada tempat-tempat ini saja. Nah, jadi apa sih kegunaannya jadi public health student? Karena kalau menurut saya, salah satu keuntungan menjadi mahasiswa FKM adalah kita sudah dibiasakan untuk berpikir evidence-based orientation. Kita paham orientasi kita harus evidence-based. Jadi kalau nggak evidence-based, katanya-katanya itu nggak bisa dipercaya. Kita harus pakai berdasarkan bukti ilmiah ketika menyampaikan sesuatu. Yang kedua, analytical thinking framework-nya harus dibangun. Jadi lebih ke bagaimana berpikir kritis, berpikirnya analitis gitu untuk bisa memberikan solusi dari permasalahan. Dan mungkin ada universal applied science karena FKM itu luas gitu ya, dari spesifik biostatistik, epidemiologi, kesehatan keselamatan kerja, kesehatan reproduksi, gizi dan lain sebagainya.
kita banyak banget belajar gitu, disuguhi dengan begitu banyak pelajaran-pelajaran dasar awal yang nanti bisa kita pertajam lagi keilmuannya pada saat S2 dan S3. Dan sebenarnya dengan public health ini adalah metodologi terbaik untuk menjadi bagian dari permasalahan penyelesaian dan juga perencanaan kesehatan ke depan. Dan yang terakhir dari public health ini juga karena kita sudah terbiasa ketemu dengan banyak orang yang berasal dari ragam background yang berbeda akan dapat menghasilkan kolaborasi dan jejaring yang juga banyak. Nah, jadi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa kesehatan masyarakat? Yang pertama, kita harus belajar sebaik yang kita bisa. Ketika lagi dikasih kesempatan gitu ya, untuk belajar duduk di bangku kuliah yang tadi hanya 11% masyarakat Indonesia yang bisa, jangan pernah sia-siakan. Learn your best. Ayo kita belajar sebaik-baiknya. Earn as much as you can. Ini bisa dari kegiatan yang duduk di bangku kuliah atau di luar bangku kuliah. Contohnya apa? Kegiatan kemahasiswaan, mungkin ikut kompetisi nasional atau internasional, belajar dari semua hal yang hanya bisa dinikmati oleh privilege-nya mahasiswa. Karena ketika udah nggak jadi mahasiswa bisa jadi nggak bisa lagi nih untuk ikut-ikut seperti itu. Bagaimana cara kita mencintai buku, mulai banyak belajar, membaca, memahami, membangun creative thinking, mulai expanding knowledge kita nggak hanya di satu keilmuan saja, tapi mulai berpikir bagaimana kolaborasi lintas kedisiplin ilmu dapat dilakukan, multidisiplin approach, kemudian isu-isu update terkait dengan kesehatan senantiasa kita baca, dan bagaimana kita bisa meningkatkan skill dari analytics skill kita. Jadi kalau katanya Mark Sanborn, tidak ada yang bisa mencegahmu memilih menjadi luar biasa. Melalui apa? Yang suka dengan belajar, keilmuannya diperdalam, mau lanjutin S2, S3, silahkan. Be the best version of yourself melalui keilmuan. Ini untuk orang-orang yang memang passionnya adalah saya maunya belajar, saya pengen taunya tuh banyak banget. Saya pengen dengan keilmuan saya memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Mungkin ada juga yang sukanya riset, bisa di belakang layar gitu ya. Bisa riset, apapun riset yang dia lakukan melalui penelitian-penelitian, kolaborasi dengan peneliti senior maupun junior yang ada di nasional dan internasional. Karya tulisan, saya lihat banyak juga mahasiswa yang memang sukanya nulis. Jadi karya tulisan mulai dari tulisan-tulisan yang bisa kita publish di jurnal nasional, jurnal internasional, atau mungkin nulis blog, bahkan nulis buku, ini juga bisa menjadi salah satu bentuk karya tulisan kita yang juga dapat memberikan kebermanfaatan. Pengabdian masyarakat sekarang lagi banyak banget kondisinya, dan saya tahu di BEM, mungkin di Nurani, juga banyak kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat juga untuk masyarakat, bisa menjadi salah satu passion orang untuk saya pengen ngerubah sebuah desa gitu, saya ingin ngerubah kondisi di sebuah daerah. Ini bisa melalui kegiatan pengabdian masyarakat, atau mungkin ada yang sukanya berinovasi, sukanya bekerja dengan gimana ya kita building startupnya apa ya, bisa bikin apa ya, apa yang bisa membantu bangsa ya. Mulai difikirkan inovasi apa yang bisa kita lakukan, terutama menggunakan keilmuan yang kita miliki, dan mulai menjadi bagian dari solusi. Ini yang paling penting. Jadi ketika kita berusaha pada saat ini, kebetulan saya memang sedang diamanahkan untuk bergabung di Satgas Penanganan COVID-19. Nggak ngira juga karena memang diajak, dan sampai saat ini hampir 1 tahun masih bertahan di tengah segala dinamika Satgas yang ada. Saya belajar untuk menjadi bagian dari solusi, bukan hanya menggerutui. Paling gampang sekali itu hanya menggerutu ya. Ini gimana sih? Tapi ketika kita sudah menjadi bagian yang harus memberikan sebuah perubahan, itu adalah satu jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kita harus bisa menjadi bagian dari solusi-solusi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Mulai dari wilayah nasional, regional maupun internasional. Jadi take home message yang keempat adalah be part of solutions, not only a commentator. Semua yang tadi saya bilang nggak cuma kita komentar, tapi kita bisa bilang saya akan jadi apa sih ke depan. 1, 2, 5, 10 tahun lagi apa yang akan saya kerjakan, perubahan apa yang akan saya buat, kebaikan apa yang akan saya berikan. Ini yang harus menjadi titik tekan kita. Menjadi bagian dari solusi, bukan hanya seorang komentator saja. Ini lanjutannya, saksikanlah bahwa aku seorang muslim ketika Allah sudah mengatakan di surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, kita adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah manusia. Dengan catatan apa? Syaratnya adalah menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
3 ini yang harus dipegang terlebih dahulu. Kita menjadi umat yang terbaik, tapi ada syaratnya. Ketika kita menyuruh orang lain kepada yang ma'ruf, kita juga mencegah kemungkaran, dan semua harus berlandaskan kepada iman. Di Az-Zumar ayat 9 Allah katakan, apakah dapat disamakan orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Bukan, yang boleh kita irikan bagaimana menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat dengan keilmuan yang dimiliki. Kita seorang muslim, apapun peran yang tertempa ke depannya nanti, harus difahami kita adalah hamba sebelum segalanya. Mau menjadi ilmuwan, back we are a Muslim. Kita entrepreneur, balik kepada value-nya seorang muslim. Mau jadi budayawan, teknokrat, politisi, edupreneur, apapun, balik. Kita adalah seorang hamba sebelum menjadi segalanya. Ini adalah value yang harus kita punya, karena ketika kita paham, kita berjalan atas nama seorang hamba, di tengah segala kekurangan dan kelebihannya, Allah akan berikan keberkahan pada kita. Jadi masa muda kita buat apa nih sekarang? 1, nuntut ilmu. Jangan disia-siakan nih kalau ngerasa, aduh mana sekarang online learning mulu lagi nih, saya udah nggak begitu konsen misalnya. Tetap sabar, tetap ikhlas, tetap menuntut ilmu adalah bagian yang terbaik. Allah sudah katakan di Al-Mujadilah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Jangan pernah sedih, Allah udah kasih kesempatan untuk belajar, terus menuntut ilmu. 2, maksimalkan potensi. Pas lagi muda-mudanya nih, lagi masih jadi mahasiswa, ini punya banyak banget waktu untuk bisa mengetahui potensi-potensi kalian. Siapa tahu ada yang mau ikut les bahasa asing, mungkin belajar bahasa Arab, bahasa Jepang, atau bahasa Inggris. Jangan lupa tahsin, talaki, tahfiznya juga dari sekarang sudah mulai diperbaiki. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah akan membuat kemudahan ketika kita ingin memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Yang ketiga, bermanfaat dan mengukir prestasi, ikut kompetisi, ikut kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, mulai ikut berorganisasi agar kita paham nanti setelah kerja akan ada banyak kebermanfaatan yang bisa kita ambil. Dan yang terakhir adalah berkarya dan berdaya, mulai dari menuliskan karya tulis ilmiah, atau mungkin mulai nulis-nulis biasa aja, tulisan-tulisan yang berfaedah gitu ya, sampai dengan menulis buku dan mungkin publikasi-publikasi ilmiah, bahkan melahirkan inovasi. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, ini salah satu kunci kenapa umat Islam itu menjadi umat yang sangat gemilang. Ruhbanun bil lail firsanun bin nahar. Mereka kaum muslimin itu kalau malam ibaratnya seorang rahib, begitu dekat dengan Allah, begitu cinta dengan Allah. Setiap malam dia berdoa, menyampaikan segala kegelisahannya, di tengah segala kelelahannya, di tengah segala suka dukanya. Namun ketika siang mereka berubah, firsanun bin nahar. Mereka menjadi singa di siang hari. Tidak pernah berhenti bekerja, memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Inilah yang membawa kegemilangan umat Islam pada masa di Muslim di Cordoba atau di Spanyol. Jadi kalau kita lihat di sini, kunci menjadi membawa keberhasilan adalah menjadi rahib di malam hari dan menjadi singa di siang hari. Maka life value of a Muslim yang pertama, siap menanggung beban sebagai tabiat. Artinya apa? Siap capek. Karena nggak mungkin kita samakan orang yang sehari bekerja 8 jam dengan orang yang sehari bekerja 4 jam. Tidak akan pernah sama. Siap menanggung beban. Yang kedua, pemantapan ruhiyah, ini motor penggerak utama kita. Seseorang yang dekat dengan Allah, seseorang yang senantiasa ingat kepada Allah, bergerak karena kecintaan kepada Allah, Allah akan mudahkan setiap langkah kakinya. Jadi memang motor penggerak utama kita adalah kondisi ruhiyah kita. Ketiga, kerjanya harus cepat, wajar, karena ada banyak sekali hal yang dikerjakan. Keempat, tetap taat kepada Allah merupakan akhlak dari mengerjakan segala kegiatan. Jadi semua kegiatan kita berjalan dalam koridor ketaatan. 5, teguh. Kita teguh sebagai benteng jiwa kita, mau ada orang ngomongin apa, mau ada orang ngomong, kamu ambi banget sih, no problem. Ini bagian dari keteguhan, ketika ada kegagalan, nggak ada masalah. Ini bagian dari pembelajaran. Keenam, pengorbanan. Ini pasti ketika kita ingin menghasilkan sesuatu yang besar, pasti akan ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ketujuh, cinta sebagai semangat kerja. Ketika kita cinta dengan Allah, kita cinta kepada Rasulullah, maka cinta itu juga yang menjadi landasan semangat-semangat kerja kita. Membuat kita kembali bangun dan bersemangat ketika mungkin kegagalan menghampiri, keletihan sudah bertubi-tubi. Kedelapan,
Ikhlas ini adalah puncak segala aktivitas, mau berhasil, mau gagal, itu urusannya Allah. Tugas kita adalah mengerjakan proses mencatat dan kemudian malaikat akan mencatat setiap amal, namun bagian hasil itu adalah definitely hak prerogatifnya Allah. Kesembilan, semua yang kita lakukan hanya satu value-nya, berharap surga menjadi balasannya. Maka perbedaan antara mereka yang berhasil dengan mereka yang gagal bukan karena seberapa tinggi IQ-nya, seberapa cerdas ia dilahirkan menjadi seorang manusia, bukan. Letak perbedaannya hanya dua, yaitu kesungguhan dan kemauan orang itu untuk maju dan berhasil. Maka dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan, maka berlomba-lombalah karena dunia ini adalah arena pertarungan. Bersegeralah karena sejarah tidak pernah menanti kesiapan kita. Mulai bekerjalah karena hanya mereka yang berusaha keras yang pasti akan mendapatkan. Dan mulai berangkatlah karena diam di tempat tidak akan pernah merubah keadaan. Maka apapun peran yang kita ambil setelah nanti lulus kuliah nanti gitu ya, pastikan ada kebermanfaatan yang bisa kita beri. Jangan sampai kita masih berdiam diri sedangkan orang lain sudah jauh melangkah memberi arti. Sebagai penutup, slide terakhir saya, mohon maaf agak panjang, saya selalu percaya bahwa mengukir prestasi itu bukan seperti proyek Roro Jonggrang, yang keberhasilannya bisa terwujud hanya dalam satu malam. Semua keberhasilan itu pasti membutuhkan perjuangan yang tidak sebentar, ikhtiar yang tidak boleh ala kadar, serta manajemen diri yang rapi dan terjadwal. Karena orang-orang sukses itu, mereka bukan besar karena ia bergelimang kesenangan, namun mereka telah bersimbah peluh melalui terjalnya perjuangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini saya sampai speechless loh Kak. Karena tertampar dengan kata-katanya yang sangat insightful sekali. Terima kasih banyak Kak Dewi Nur Aisyah atas semangatnya, atas gambaran masa depan yang seharusnya kita punya. Seperti itu. Mungkin yang saya rasakan sama dengan yang dirasakan teman-teman. Kita semua di sini berharap kalau misalkan masa muda kita itu menjadi masa di mana kita mengeksplorasi banyak hal, mengetahui kompetensi diri kita sehingga banyak kebermanfaatan nantinya yang bisa kita lakukan. Baik, karena saya yakin akan banyak pertanyaan yang ada di dalam kepala teman-teman semua. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Nah, tadi sudah diinformasikan oleh panitia bahwa mekanisme tanya jawab akan dilakukan melalui slido.com. Wah, Masya Allah, sudah banyak nih yang bertanya. Masya Allah. Oke, kita mungkin bisa dimulai dari pertanyaan yang paling populer kali ya, yang paling atas. Baik, jadi Kak Dewi Nur Aisyah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nanti Kakak diminta untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya Kak. Ya boleh, dilanjut aja. Baik. Pertanyaan pertama ini datang dari Muhammad Haris dari UI. Ini Kak pertanyaannya, teknologi di bidang kesehatan terus berkembang. Salah satunya gene editing. Gene editing khususnya pada manusia seperti, mohon maaf panitia bisa di full-kan pertanyaannya? Oke, sepertinya masih ada kendala. Maaf ya teman-teman, kita sabar menunggu sebentar. Baik, ini banyak ya pertanyaannya, lumayan. Mungkin nanti tidak bisa dijawab satu persatu karena banyaknya pertanyaan dan keterbatasan waktu. Tapi mungkin nanti panitia bisa menanyakan kepada Kak Dewi Nur Aisyah untuk menjawab pertanyaan ini. Dan nanti kan ini di slido.com ya, jadi akan terkeep selalu gitu. Oke, apakah panitia sudah siap untuk tanya jawabnya? Mohon maaf ya Kak Dewi Nur Aisyah karena masih ada kendala teknis. Iya, nggak apa-apa. Iya ini Kak, biasa karena online ya, jadi
yang jadi apa ya, bumerang atau tantangan buat panitia-panitia ini terkait teknis acaranya. Kak Dewina sekarang di mana, Kak? Sekarang lagi di rumah di Jakarta. Maaf sebelumnya tadi ada kesalahan teknis. Untuk Muhammad Harisya boleh open mic aja untuk pertanyaannya tadi, karena tadi terhapus. Oke, seperti itu. Terima kasih panitia sudah mengkonfirmasi. Apakah Muhammad Haris ada bersama kita? Iya ada. Sebelumnya, oke deh. Sebelumnya mohon maaf gak bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari Universitas Indonesia. Sebenarnya saya mau nanya ini sih. Kan teknologi itu sekarang makin berkembang. Seperti yang sudah disebutkan tadi kan ada IoT dan segala macam. Salah satunya gene editing salah satunya. Nah, gene editing itu kan khususnya pada manusia. Kayak misalnya sekarang tuh udah ada CRISPR-Cas9 gitu. Itu tuh bisa dibilang masih kontroversial nih sama mungkin bioetika sama agama. Padahal itu tuh bisa jadi salah satu solusi buat mengatasi berbagai masalah kesehatan di masa depan nanti. Nah sebenarnya aku pengen tahu aja sih tanggapan Kak Dewi terhadap perkembangan teknologi seperti itu kayak gimana. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Langsung saya jawab aja. Iya Kak, langsung atau dijawab. Atau mau ditampung berapa pertanyaan atau mau langsung dijawab? Bagaimana keputusan dari panitia? Apakah mau ditampung dulu? Dan ini lanjut ke Slido. Baik. Boleh langsung jawab. Bisa langsung dijawab dulu, Kak. Oke. Ya, jadi berkaitan dengan gene editing. Jadi sebelum masuk ke gene editing kan sebenarnya ada ilmu basicnya dulu nih yang harus kita pahami ya. Jadi sebelum masuk ke sana sebenarnya ada banyak, belum sampai ke tahapan gene editing pun sudah ada banyak sekali ilmu yang sebenarnya sudah harus bisa kita mulai catching up nih, terutama di Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana kita memahami adanya next generation sequencing, whole genome sequencing, melihatnya sudah sampai level molekuler untuk menangkap berbagai macam let's say microbiome apa yang ternyata berpengaruh pada kondisi yang mana. Kemudian ada lagi salah satu subsection ilmu yang kita sebut dengan metabolomics. Itu semua bahkan satu jurusan untuk satu PhD. Jadi sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari sebelum masuk ke sesuatu yang besar. Dan menggunakan keilmuan yang tadi, misalnya dengan memahami terkait dengan biomolekulernya seperti apa, ada lagi namanya population genetics, kemudian kita jadi bisa lihat, kalau menggunakan ini phylogenetic analysis ini ternyata COVID-19 di Indonesia ini banyak berasal dari mana. Kita buka molekular clock-nya lagi, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Kalau tadi dibilang salah satu value of a Muslim adalah berjalan di atas koridor ketaatan kepada Islam gitu ya, maka apapun yang kita kerjakan pastikan kita berada pada jalur ketaatan. Ketika masih ada sesuatu hal yang mungkin belum terputuskan kaidah fikihnya, pasti akan dikembalikan karena belum tentu gitu ya seorang ilmuwan juga memiliki pemahaman terkait dengan kaidah fikih yang sampai levelnya tinggi. Maka terkadang ketika menemui sesuatu hal yang mungkin agak belum bisa terjawab, by science sudah mulai bergerak, tapi mungkin secara keilmuan agamanya landasan fikihnya apa, tanyakan kepada ahlinya. Itu tipikalnya. Jadi bagi saya mudah sekali menjawab itu. Keilmuan yang kita pelajari nggak ada yang sia-sia. Sebelum masuk ke gene editing, bahkan kita harus paham dulu nih dengan bagaimana membaca molekuler dari whole genome sequencing yang ada, dari WGS itu saja banyak analisis yang bisa kita keluarkan untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat Indonesia. Ada banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan berhenti belajar, kerjakanlah apa yang bisa kita pelajari saat ini, dan itu bertahap, nggak bisa setahun, 2 tahun tiba-tiba langsung paham gitu ya. Tetap harus belajar, menjadi bagian dari mereka yang selalu belajar, dan tetap berjalan dalam koridor ketaatan kepada rules yang sudah ditetapkan oleh agama. Ketika mulai ada sesuatu hal yang mungkin menurut kita secara sains dapat berjalan, secara agama acceptable atau tidak, tanyakan kepada ahlinya yang bisa menjawab secara perspektif fikih apa gitu ya, yang ternyata mungkin harus menjadi landasan kita apakah kita akan melanjutkan sebuah proyek penelitian atau tidak misalnya.
Kemarin saya baru dihubungi juga dengan salah satu kolega yang ada di Sierra Leone di South Africa, lagi fokusnya ke metabolomics untuk mencari mikrobiom di breast milk, apakah mikrobiom apa yang menyebabkan ditemukannya low level of lactose gitu ya pada ibu-ibu yang sedang menyusui. Nah, ini juga levelnya tuh kecil gitu, molekuler, belajarnya sudah ke sana. Akan ada banyak sekali hal yang harus kita pelajari. Jadi, apalagi teman-teman gitu ya, ketika S1-nya background-nya kesehatan masyarakat, ini pasti ketika mau masuk ke sub bidang yang lebih detail lagi gitu, misalnya sudah mulai masuknya mau ke bioinformatics. Ini pasti akan banyak sekali belajarnya gitu, yang harus kita belajar setiap hari, mulai menganalisis, nanti akan masuk ke data science juga, gimana cara menganalisa data, dan lain sebagainya. Jadi prinsip intinya adalah tadi, tetap melakukan yang terbaik kita bisa untuk menjadi bagian dari perubahan dan perbaikan, namun tetap harus berjalan selaras dengan koridor ketaatan. Kalau kita masih nggak paham, tanya dengan ahlinya yang bisa memberikan pandangan secara fikih Islam, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mungkin itu kalau dari saya terkait pertanyaan yang pertama. Bisa dilanjut? Baik, terima kasih Kak Dewi Nuraisyah atas jawabannya. Apakah sudah menjawab, Haris? Sudah, Tia. Terima kasih, Kak Dewi. Oke, siap. Lanjut ya, teman-teman. Kita balik lagi ke Slido. Dan mekanisme Slido ini ternyata kalau ada like-nya terbanyak, itu yang kemungkinan bisa muncul untuk dipertanyakan. Jadi untuk teman-teman bisa banget nih like pertanyaan yang sekiranya aku pengen nih nanyain ini gitu, biar nanti bisa tersampaikan. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Liana Octavia. Sebelumnya terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Saya ingin bertanya terkait dilematis antara lanjut S2 atau bekerja terlebih dahulu nih. Menurut Kak Dewi, bagaimana ya Kak? Seperti itu Kak. Ini langsung dijawab juga nih, atau mau 3 pertanyaan saya jawab? Ini langsung dijawab aja Kak, satu-satu. Langsung dijawab. Iya. Gini, prinsip utamanya adalah pada saat kita, mungkin banyak ya, semua punya kegalauan yang sama ketika lulus S1, terus kita mau lanjutnya apa ya, mau lanjut S2, atau mungkin mau kerja, atau mungkin ada yang sudah siap-siap juga mau menikah gitu misalnya. Apa yang harus dilakukan? Maka prinsip utama saya adalah ketuk semua pintu yang ada, lalu biarkan Allah yang menunjukkan mana jalan terbaiknya. Jadi itu pada saat S1 gitu ya, saya sudah punya rencana, saya lulus 3,5 tahun karena pengen punya waktu setengah tahun untuk mempersiapkan lanjut S2 di September selanjutnya gitu. Tapi ternyata kan qadarullah, Allah punya rencana yang lain. Makanya ketika dibilang ketuk aja dulu semua pintu. Lah, kalau mau kerja, coba kerja dulu. Yang mau S2 pasti kan juga butuh persiapan nih. Apalagi kalau mau S2-nya di luar negeri, kemudian S2-nya mau pakai beasiswa, kan pasti nggak bisa langsung lulus, langsung juga tiba-tiba S2 gitu. Butuh ada yang disiapkan untuk beasiswanya, daftar dulu, lolos beasiswa, daftar sekolahnya juga. Kemudian kalau yang mungkin lebih bisa cepat gitu ya, S2-nya langsung di universitas dalam negeri misalnya. Semua butuh persiapan, ketuk semua pintu yang ada, kerjakan semua persiapan-persiapannya. Jadi termasuk nyari kerjanya. Silakan dikerjakan, nanti biar Allah juga yang bukakan. Kira-kira pintu mana yang menurut Allah adalah ini tempat terbaik bagi kita untuk berkiprah. Karena kadang kita sebagai seorang hamba, kita belum tentu tahu apa yang terbaik buat diri kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengerjakan sebaik apapun ikhtiar untuk memulai. Misalnya yang mau kerja berarti ya buat surat lamaran, minta surat referensi dari seorang dosen atau supervisor gitu ya. Kemudian untuk yang sudah punya rencana saya mau S2, dari sekarang sudah mulai dicoba, oh iya berarti kalau S2 di dalam negeri atau luar negeri. Kalau luar negeri saya mau kuliahnya kemana? Udah dipetakan tuh, saya pengen ke Universitas A, B, C, dan D. Kemudian kita tahu, oh kalau Universitas A butuh requirement-nya ini. Oh berarti saya harus kapan ngambil tes IELTS atau mungkin TOEFL. Kemudian saya butuh ngisi apply untuk masuk sebagai mahasiswa baru. Saya mungkin harus bikin translasi dari ijazah, transkrip, apapun. Semuanya persiapan dikerjakan. Jadi intinya adalah prinsipnya di tengah kegalauan yang tadi, selalu libatkan Allah dalam prosesnya. Itu yang paling penting, karena Allah yang paling paham apa yang terbaik buat diri kita.
ketuk semua pintu yang ada, biarkan Allah menjawab dari pintu mana yang merupakan jalan terbaik untuk kita ke depannya. Itu mungkin untuk jawaban pertanyaan satu. Ya. Terbaik untuk hidup kita. Sebaik apapun kita merencanakan, kalau Allah tidak berkehendak seperti UI, bagaimana cara menumbuhkan kepekaan terhadap permasalahan agar dapat menciptakan ide-ide dan inovasi. Iya, Tia, suara saya terdengar ya? Tadi agak putus-putus. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, intinya gimana cara kita menumbuhkan kepekaan terhadap permasalahan. Nah, semua ini memang satu, harus rajin baca buku, itu yang pertama. Karena dengan baca buku kita paham apa yang sudah orang lakukan, sudah sejauh mana ilmu pengetahuan berkembang. Kemudian kalau yang kedua adalah lebih turun ke masyarakat sebenarnya. Jadi yang disebut dengan ide atau inovasi itu memang harus berawal dari sebuah permasalahan yang benar-benar terjadi di masyarakat gitu. Kalau misalnya kita cuma nebak-nebak, apalagi cuma di balik meja, terus merasa bahwa ini masalah gitu ya, pasti tidak akan setajam mereka yang turun ke lapangan. Jadi ketika kita turun ke lapangan, misalnya gitu ya, kita tahu bahwa oh iya tuberkulosis adalah masalah Indonesia. Tapi titik tekan penyelesaiannya ada di mana? Itu hanya orang-orang yang memang turun ke lapangan, dia nanya kepada penderita, masalahnya di mana, dia nanya dengan banyak orang, mungkin kepada practitioner gitu ya, yang memang sudah berkecimpung lama, kita akan dapat insight gitu, bahwa memang itu adalah masalah, dan masalah itu yang perlu kita selesaikan. Jadi memang apalagi mahasiswa gitu ya, dengan segala keluasannya, maka punya sebuah potensi yang sangat baik untuk bisa menjadi bagian dari solusi dengan menyelesaikannya dengan ilmu pengetahuan yang kita tahu, kemudian kita juga mungkin bisa mulai engaging dengan masyarakat atau mungkin kepada para praktisi-praktisi di lapangan yang punya pengalaman jauh lebih lama daripada kita. Nah, jadi mungkin itu kalau dari saya, gimana kita bisa punya kepekaan, mulai berangkat dari masalah, brainstorming dulu gitu. Kita brainstorming apa yang bisa menjadi akar masalahnya sebelum kemudian kita mencoba memberikan solusi atas masalah tersebut. Diiringi dengan banyak-banyak nanya, terutama mereka yang sudah berkecimpung lama di bidang tersebut. Kemudian kita juga bisa mulai turun ke lapangan langsung. Jadi kalau dulu pada saat kita mengembangkan gitu ya, saya turun beneran gitu ke para penderitanya. Ini masalah nggak sih Bu? Ibu suka lupa nggak kalau misalnya harus minum obat? Dan kalau misalnya mereka bilang iya, ketika kita buat solusi praktikal nggak? Ini kalau saya ngirim SMS Ibu baca apa enggak? Jadi lebih ke arah sesuatu yang beneran bisa diterapkan. Nah ini ada dua cara. Jadi satu, kita paham apa masalahnya, kita gali akar masalahnya di mana. Tapi yang kedua, kita juga assessing practicality dari solusi yang kita tawarkan. Jangan sampai solusi kita ketinggian. Akhirnya juga nggak bisa diterapkan karena sasaran kita ternyata adalah masyarakat yang mungkin hidupnya adalah di negara berkembang atau daerah-daerah tertinggal. Jadi tetap butuh keluasan untuk bisa menanyakan, menggali informasi, dan juga mencari jawaban mana yang benar-benar bisa diimplementasikan di tengah masyarakat. Itu mungkin Tia dari saya. Baik, semoga menjawab ya
Ulaya dari UI. Oke, next pertanyaan yang Kayaknya tadi Jatinya agak nge-lag ya. Kak Dewi boleh langsung dijawab aja pertanyaan yang selanjutnya ini Kak. Skill apa yang paling penting dan sangat berguna bagi lulusan public health saat memasuki dunia kerja nanti? sekarang apakah sudah terdengar, Daryl? Sudah siap. Oke, saya jawab ya. Berarti pertanyaannya Hasna Ulaya dari UI. Skill apa yang paling penting dan sangat berguna bagi lulusan public health saat memasuki dunia kerja nanti? Mungkin kalau ditanya skill apa, yang pertama adalah skill untuk tadi analytical skill itu penting. Jadi kita bisa menggali masalah dengan lebih detail, dengan lebih tajam untuk dapat memberikan solusi gitu ya. Kita paham konsep desain studinya harus seperti apa, atau mungkin analisis apa yang harus kita keluarkan. Jadi analytical skill itu salah satu hal yang harus dimiliki. Yang kedua adalah kita harus punya tadi skill untuk kolaborasi, koordinasi dengan komunikasi, terutama lintas sektoral atau mungkin lintas disiplin ilmu. Jadi itu penting banget. Kenapa? Karena nggak semua orang punya kemampuan untuk bekerja dengan orang lain dengan mungkin skillnya berbeda. Bisa jadi nyambung dan tidak nyambung. Tapi menyambungkan berbagai macam sektoral yang berbeda itu akan menjadi bekal yang sangat baik ke depannya. Jadi skill yang kedua adalah skill terkait dengan bagaimana membangun kolaborasi, koordinasi, dan juga komunikasi. Yang ketiga, kalau bahasanya itu apa ya, bahasa Inggrisnya tuh grit gitu. Grit itu artinya kemampuan kita untuk bertahan gitu, untuk punya kekuatan dan ketahanan mental saat mungkin mendapatkan sesuatu hal yang tidak ideal. Jadi gritnya ini juga harus dijaga gitu ya, karena kita pasti dalam perjalanannya akan menghadapi begitu banyak tantangan, dan semua harus diiringi dengan grit yang sangat kuat di dalam diri kita untuk gak cepat nyerah. Bisa bekerja di bawah tekanan, bekerjanya tetap cepat dan memberikan yang terbaik yang kita bisa. Ini skillnya general banget untuk yang si grit ini. Dimanapun kita bekerja, sebenarnya butuh itu. Apalagi nanti ketika dihadapkan kepada kondisi yang memang butuh gerak cepat, ini juga pasti butuh grit yang sangat tinggi juga untuk bisa kita memberikan masukan-masukan atau memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Jadi itu mungkin 3 besar yang bisa saya simpulkan untuk saat ini. Dari mulai analytical skill kita terutama di bidang kesehatan. Yang kedua adalah kemampuan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi. Ketiga adalah grit yang sangat kuat ketika harus bekerja di bawah tekanan dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan besar yang ada di hadapan. Atau terutama di bidang kesehatan. Sebelumnya saya mau ngetes dulu apakah suara saya terdengar ya teman-teman. Masih agak putus-putus. Jadi suaranya putus-putus. Sampai sekarang masih putus-putus. Coba tes lagi Jati. Iya masih. Oke, ini selanjutnya aja Kak. Mungkin bisa atau mungkin dari
isi dulu ya sembari saya membenarkan koneksi dulu. Gimana? Dilanjut aja? Sembari Maaf nungguin Mbak, Tia. Yes, saya juga ternyata sinyalnya di saya jelek juga, sama tadi saya keluar, sempat keluar. Maaf juga kepada teman-teman semua ya. Oke, begini kendalanya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan dari Amrina ya. Amrina Rosyada. Ya, saya ingin bertanya bagaimana cara kita agar bisa mengamati fenomena dan menemukan partner untuk mengembangkan proyek inovasi yang ingin kita berdayakan. Oke, saya coba jawab pertanyaan dari Amrina. Tadi untuk yang mengamati fenomena kurang lebih kan udah sama ya dengan apa pertanyaan sebelumnya gitu. Jadi mungkin sekarang adalah ketika kita sudah tahu gitu ya, kita ingin menyelesaikan masalah apa. Kadang masalah itu kan bisa jadi relevan dengan kesehatan yang berhubungan dengan teknologi, atau mungkin kesehatan yang berhubungan dengan misalnya bisnis proses, keuangan, kan bisa juga tuh seperti medical billing, insurance, dan lain sebagainya. Atau mungkin kesehatan yang berhubungan dengan bidang-bidang lain gitu. Bidangnya bisa mungkin ke arah kimia, mungkin ke biologi, ada banyak hal lah intinya yang mungkin kita bisa identifikasi, atau mungkin kita bergerak mulai ke One Health gitu ya, ke permasalahan yang ternyata melibatkan bukan hanya human health tapi juga animal health dan juga environmental health. Jadi caranya adalah satu, kita pahami dulu nih fokus fenomena apa yang ingin kita jawab, permasalahannya apa, karena kalau di list permasalahan Indonesia banyak. Kita mulai kerucutkan gitu, apa yang menjadi salah satu mungkin interest kita. Oh, saya lebih sukanya ke penyakit menular. Oh, kalau saya sukanya penyakit nggak menular. Saya sukanya kesehatan yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, jadi satu, tentukan dulu scope-nya. Scope apa yang ingin kita berikan solusi gitu. Dan mungkin tergantung juga kalau dari kompetisi kan ada kompetisi misalnya di Altek yang scientist dia fokus dengan environmental health. Jadi mungkin kita akan fokus oke nih kayak kita seru membahas bagaimana dampak deforestasi terkait dengan peningkatan penyakit malaria, dengue misalnya. Kan berarti kita udah tahu nih kita mau ngambilnya apa. Tentukan topiknya dulu, tentukan scope-nya dulu, kemudian bikin list detail dari potential problem yang harus selesai. Misalnya kita masuk ke bagian environmental health. Oke, apa nih? Apa kita mau bahas limbah? Apakah kita mau bahas kualitas air? Apakah kita mau bahas tadi hubungan antara deforestasi dengan penyakit tertentu? Kemudian dari sana kita mulai bisa memetakan siapa sih teman-teman yang harus kita ajak misalnya. Siapa tahu mungkin awalnya memang berhubungan dengan kesehatan, tiba-tiba ngaruhnya nanti ke planologi, bagaimana perencanaan perumahan, bagaimana perencanaan di sebuah hutan. Jadi intinya mulai dari topik tertentu sebagai bonggol besarnya, mulai detail, list detail gitu ya, permasalahan apa yang ingin kita selesaikan, baru identifikasi siapa teman-teman yang kita butuhin nih untuk ngejawab ini, karena nggak mungkin saya sendiri bisa menyelesaikan. Nanti kita jadi paham, oh iya ternyata untuk menyelesaikan masalah ini saya butuh teman-teman yang ternyata berasal dari bidang perencanaan pembangunan. Mungkin saya butuh teman-teman dari arsitektur, karena ternyata ada hubungan antara desain rumah, jendela, ventilasi dengan transmisi di tuberkulosis misalnya. Jadi memang akan ada banyak bidang-bidang lain yang akan kita ajak. Atau mungkin ada juga yang keinginannya, saya pengen menyelesaikan masalah pembiayaan kesehatan menggunakan alat digital, apa gitu misalnya. Oh, saya mau ngembanginnya telemedicine. Nah, jadi saya tahu siapa yang harus saya ajak untuk mengembangkan bot. Jadi satu, tentukan dulu scope yang ingin kita bahas, interest kita di mana, mulai listing details masalahnya, kemudian baru kita identifikasi siapa teman-teman yang bisa ngebantu kita untuk ngejawab itu, tapi tadi pastikan pikiran kita jauh lebih terbuka untuk melihat jejaring masalah yang ada, jadi kita paham gitu bahwa ternyata saya butuh teman-teman dari bidang A, B, C, D, dan E untuk membantu saya menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Itu mungkin untuk jawaban dari pertanyaannya Amrina Rosyada dari UI.
Oke, terima kasih Mbak Dewi. Apakah Amrina sudah terjawab pertanyaannya? Mau nambahin sedikit, kalau untuk cari partnernya gimana ya, menghubungi atau itunya gimana? Nyari temennya gitu ya? Oke, kalau misalnya udah ada nih, terus kan nggak punya link dari fakultas lain mungkin atau kenalan dari bidang tersebut gitu. Iya, jadi nanti ngaruhnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan jejaring pertemanan. Awalnya juga saya nggak mungkin punya teman di semua fakultas kan, tapi mungkin bisa berawal tadi karena saya mungkin tergabung di dalam BEM atau di Nurani, kan ada juga tuh di lembaga lain yang ada di fakultas lain, mungkin bisa ditanyakan, ada yang suka ikut-ikut ini nggak? Ayo kita coba, nanti coba dihubungin, coba diajakin. Nanti dari mereka mungkin akan dapat tambahan orang lagi yang juga mungkin temennya, apa teman seasrama atau teman satu kosan. Nanti bisa tuh mulai kita mengembangkan dan mulai mencari orang. Intinya adalah tadi kita juga memerlukan skills untuk ngembangin network kita, jejaring kita, tapi dengan catatan berarti kan kita juga ini ya harus aktif, jangan malu-malu, berteman dengan siapa saja, memperluas jejaring kita agar mungkin mainnya nggak sama anak FKM aja gitu ya. Saya juga sebenarnya mainnya lebih banyak sama anak FKM, cuma ketika sudah mulai harus keluar gitu ya dari zona nyaman di FKM, mulailah bertanya kepada teman-teman kita. Mungkin kita punya teman sama-sama lulusan SMA-nya, kemudian dia di fakultas lain, mulailah ditanyain, ada teman yang mau ikutan ini enggak gitu. Nanti coba dihubungin, mungkin 1, 2, 3 orang dihubungin, belum tentu semuanya langsung mau gitu, sampai dengan ketemu siapa orang yang tepat untuk kita ajak. Tapi somehow it will work gitu. Yang penting kita harus nyoba dulu untuk jangan malu-malu bertanya dan mengajak, plus memperluas jejaring pertemanan kita tidak hanya di lingkup keilmuan yang kita pegang aja. Karena bisa jadi bahkan nggak usah jauh-jauh di FKM aja, anak-anak EPIT belum tentu kenal semua sama anak K3 gitu kan. Jadi nggak apa-apa, ini adalah bagian dari pembelajaran kita untuk bisa bersosialisasi dan berteman dengan banyak orang, bahkan nge-bridging kolaborasi di antara jurusan-jurusan yang berbeda, bahkan fakultas yang berbeda yang ada di UI atau bahkan mungkin dengan universitas lain. Dan terbuka juga untuk mengikuti ajang-ajang mahasiswa gitu ya. Misalnya ada apa sih perkumpulan apa atau konferensi anak-anak muda, anak-anak mahasiswa itu juga bisa kita ikut. Jadi kita bisa kenal, oh iya saya tahu nih ada teman di Undip, kenalnya dari sebuah acara malahan. Nah itu juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk memperluas jejaring pertemanan di luar dari lingkup bidang yang kita geluti saat ini. Oke, dari Amrina sudah terjawab. Terima kasih Mbak Dewi. Mungkin moderator bisa cek suara, sudah kembalikah sinyalnya? Kak, belum terdengar suaranya ya? Oke, udah. Tapi masih, oke. Sudah terdengar ya ini? Iya, sudah. Coba terdengar. Masih putus. Memang kalau online seperti itu ya teman-teman. Masih putuskah ini? Masih, Jati. Ya udah, di aku dulu lagi aja ya. Oke, aku. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Faris Naufal. Nah, pertanyaan gini Mbak, bagaimana kita bisa memahami jurusan kita? Saya yakin ada banyak orang tuh yang pengen berkontribusi, namun masih belum tahu lewat jalur mana. Silahkan Mbak Dewi. Iya, jadi saya rasa hampir sama ya.
ketika kita mungkin masuk dari lulus SMA aja untuk milih jurusan udah bingung ya, bisa jadi kita bingung kita mau ngambil jurusannya apa gitu, atau mungkin kuliah di fakultas mana gitu, itu masih masih meraba-raba apa sih yang bakal saya pelajari dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin kalau sekarang gitu ya, nanti ketika masuk FKM kan ada peminatan ya, sudah mulai, saya nggak tahu nih sekarang semester berapa, semester 5, kita punya waktu nih, let's say 2 tahun untuk memahami public health itu ngapain sih, kesehatan masyarakat apa sih yang bisa kita kerjakan. Cara paling mudah untuk kita bisa paham apa yang bisa kita lakukan adalah belajar dari pengalaman orang-orang sebelumnya. Coba lihat misalnya orang-orang yang mungkin namanya sudah besar gitu ya. Mereka dulu S1-nya apa ya? S2-nya di mana? S3-nya apa? Banyak berkecimpungnya penelitiannya di mana? Nah, ini bisa kita lihat juga untuk menjadi gambaran dan jadi pelajaran karena experience orang-orang itu adalah hal yang sangat mahal sebenarnya dan itu bisa menjadi gambaran buat diri kita. Bahkan kalau bisa dari sekarang, ini teman-teman sudah tahu saya mau ngambil jurusan apa, nanti kalau ngambil jurusan ini bahkan subspesialis yang akan saya ambil tuh apa gitu. Karena ilmunya Allah itu kan luas banget ya, sangat besar. Kita nggak bisa langsung paham 100% semuanya. Jadi kita harus paham, misalnya kalau saya di epidemiologi mau ngambil apa ya? Bisa nanti fokusnya ke lebih ke arah biostatistiknya, atau fokus ke arah penyakit menularnya, atau penyakit tidak menular, mana yang lebih menjadi kecenderungan kita. Kalau saya fokusnya lebih ke penyakit menular misalnya. Penyakit menular ini juga nanti bahkan ketika lagi S3, jangan-jangan ada fokusnya lagi gitu. Mau yang ke bagian yang vector-borne disease, atau bagian yang penyakit apa misalnya. Ini akan banyak sekali hal yang harus kita bedah gitu sebenarnya. Jadi bagaimana memahami jurusan kita? Satu, banyak baca. Ini requirement pertama. Untuk kita paham jurusan kita itu apa sih yang dilakukan. Kedua, banyak mendengar, cari tahu dari orang-orang di sekitar, dari alumni-alumni yang mungkin juga sudah lulus. Apa sih yang bisa kita kerjakan dengan jurusan yang sudah kita pelajari. Yang ketiga, tadi sudah kita coba baca, kita banyak mendengar, banyak cari tahu dari informasi-informasi yang sudah ada di era digital ini gitu. Orang-orang besar itu misalnya, oh ini yang memegang CDC, kebanyakan lulusannya apa sih? Konsultan yang ada di sana, apa sih background mereka? Kan bisa gampang dengan mudah ya untuk kita cari tahu saat ini. Atau mungkin saya punya seseorang nih yang namanya muncul mulu di buku yang saya baca. Dia siapa sih? Kenapa dia bisa terkenal banget sih menyelesaikan permasalahan X misalnya? Ternyata background dia S1-nya apa, S2-nya apa. Jadi kita mulai banyak kegambar dengan mencari tahu juga. Kadang kesalahan saya juga gitu ya, waktu dulu mungkin kurang banyak nyari tahu orang-orang besar itu apa aja sih yang sudah mereka lalui, pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan itu seperti apa yang bisa kita adaptasi untuk menjadi versi diri kita sendiri yang pasti versinya adalah bermanfaat untuk negara kita sendiri. Nah, ini ya PR-nya. Jadi banyak baca, banyak mendengar, banyak cari tahu. Itu untuk bisa lebih paham jurusan kita bisa ngapain, kita sendiri akan kita bentuk menjadi versi yang terbaik, versi yang mana, versi apa, dengan cara gimana, timeline-nya seperti apa. Itu mungkin untuk pertanyaan dari Muhammad Faris. Ya. Oke, Faris, apakah sudah jelas menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih Kak, sudah jelas. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Fadilah Nurfitriani. Fadilah bertanya, bagaimana cara kita meningkatkan skill dan juga kontribusi apa saja yang harusnya mahasiswa FKM lakukan di tengah keterbatasan pandemi ini, Mbak? Wah, lagi ngomongin pandemi ini, Mbak. Kontribusi apa yang bisa kita lakukan? Iya, kalau dari skill sebenarnya kan keterbatasan semua mengalami tantangan kontribusi yang apa yang bisa kita lakukan? Mbak Dewi? Ya, tadi masih semuanya mengalami siap. Iya, jadi cara meningkatkan skill ini pasti semua punya challenge yang sama gitu ya di tengah kondisi pandemi. Kita nggak bisa
dengan bebas bersosialisasi, ketemu sama orang, dan langsung belajar. Untuk cara peningkatan skill, ya tadi, coba kita banyak dengan kondisi yang sekarang, minimal kita join online courses yang terbuka, dan itu banyak juga yang gratis, bahkan mungkin online seminar, online conference. Jadi cara meningkatkan skill tadi banyak ikut online courses, banyak ikut webinar. Sekarang banyak banget webinar yang lagi bahas mau cari apa gitu ya terkait dengan spesifik. Sekarang lagi bahas vaksin lah, banyak bahas herd immunity. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kontribusi nih, mungkin kontribusi yang memang tidak seluas bisa bergerak seperti sebelumnya. Tapi kontribusi itu jangan sampai menghalangi kita untuk berhenti memberikan arti kan keadaan, memberikan pemahaman dengan benar kepada masyarakat apa yang harus dikerjakan, menjadi bagian dari mereka yang menyerukan perbaikan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi kontribusi terkecil kita, let's say kita nggak bisa turun ke lapangan, namun bergeraknya lebih banyak di tulisan, itu boleh-boleh aja. Itu bentuk kontribusi lain yang bisa kita lakukan. Atau sekarang juga sudah mulai ada call for paper, call for proposal untuk menjawab permasalahan ini, henti untuk memberikan apa yang bisa kita kerjakan di segala keterbatasan ini. Karena saya yakin dan percaya mahasiswa itu punya kreativitas yang luar biasa. Asalkan yang kita mau, kita pasti nemu jalannya. Minimal sederhana dengan silahkan ubah challenge ini menjadi opportunities. Yang penting kita mau surfing aja, surfing di internet, kita menemukan banyak kesempatan di sana. Kemudian kontribusinya bisa dimulai at least melalui tulisan. Itu mungkin dari Baik, apakah suara saya terdengar dan tidak putus-putus? Dengar. Oke. Iya. Karena ini sudah saya mendekati waktu yang sudah disediakan, mungkin satu pertanyaan lagi, Mbak. Karena ini sudah bingung, Mbak, menemukan passion utama dan ngerasa tertinggal dengan target skill minimal yang harus dimiliki oleh lulusan. Nah, Rina minta tolong diarahkan, Mbak. Gimana nih, Mbak? Ya, jadi passion saya apa sih? Bahkan mungkin gitu ya, saya banyak banget orang yang mungkin masih bingung, sudah ngambil jurusan kuliah, bahkan bisa jadi di tengah jalan ngerasa saya salah ambil jurusan. Itu bisa-bisa aja terjadi gitu ya. Jadi kita harus membedakan menemukan bakat dan minat. Nah, ini balik lagi nanti ke psikologi sebenarnya. Jadi kalau orang ngomongin passion itu kan sebenarnya sesuatu yang berangkat dari minat orang tersebut.
tapi kita minatnya dia itu lebih banyak kemana. Tapi bisa jadi orang bingung. Ada yang orang memang sejak awal tahu passion dia di mana. Ada juga mungkin orang yang masih mencari, dan ini kebanyakan saya lihat di anak-anak muda, saya bingung passion saya apa, saya suka A, saya suka B, saya suka C gitu ya. Sampai bingung menentukan passion saya sebenarnya di mana. Gak ada masalah sebenarnya, silahkan saja nanti coba digelutin satu persatu. Yang namanya passion itu salah satu cirinya adalah seseorang dengan passion tertentu dia tidak akan cepat menyerah ketika dia menghadapi kegagalan. Itu satu. Karena itu sudah menjadi bagian dari apa yang dia sukai, interest dia, minat dia, maka dia cenderung akan lebih bertahan ketika menemui kegagalan, ketika menjalankan passion itu. Karena bisa juga nih yang banyak terjadi di tengah-tengah mahasiswa adalah mood-moodan gitu, mood hari ini apa, mood besok apa, hari ini lagi ngomongin A, besok ada orang ngomongin B, saya juga mau ikutan. Nah, jadi mungkin sedari sekarang kita harus pahami, bikin mindset-nya dulu, saya harus menemukan passion saya yang sesuai dengan minat dan bakat saya ada di mana. Saya tidak akan terpengaruh dengan orang lain meskipun mereka mengatakan bahwa ini nih yang paling seru gitu ya, misalnya ini nih yang lagi booming saat ini gitu. Tapi kita mulai memahami dan semua biasanya akan berangkat dengan sudah punya pondasi. Bisa jadi mahasiswa bingung karena pondasinya belum ada. Pondasinya yang mana? Yang tadi saya bilang, sudah banyak baca belum? Sudah banyak mendengar belum? Sudah banyak mencari tahu belum? Ketika seseorang sudah punya pondasi yang kuat, dia sudah banyak membaca gitu ya. Oke, dari jurusan ini bisa ini. Dari yang ini bisa ini. Ini yang bisa dikerjakan. Dengan banyak mendengar, dia sudah banyak nanya-nanya ke orang. Jadi paling enak gimana? Atau yang paling bisa kita lakukan untuk kebermanfaatan itu di mana? Bermanfaatnya lewat jalan yang apa? Dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, banyak cari tahu dulu. Ketika fondasi 3 itu sudah diketahui, biasanya ketika ada godaan dari luar, dia tidak akan banyak bergerak gitu dari passion yang mungkin sudah dia temukan. Atau at least passionnya dia sudah mengerucut menjadi 1 atau 2 bagian gitu. Jadi bagaimana caranya untuk bisa menemukan passion? 1, jalankan dulu yang 3 tadi. Banyak baca, banyak dengar, banyak cari tahu. Dengan itu kita akan mulai mengerucutkan nih, oh ternyata yang seru ini misalnya. Saya lebih suka di sini lah. Kemudian kita amati dengan pergerakan perjalanan kita gitu ya selama di kampus. Dengan segala lika-likunya gitu ya, mana sih yang ngebuat kita gritnya itu tetap kuat meskipun kita menghadapi kegagalan. Nah, ini juga bagian dari cara mengetahui mana passion kita. Jadi itu dulu dijalanin, nanti coba dicari tahu lagi apa yang kira-kira memang menjadi motor penggerak dan jangan mudah terbawa arus. Sebenarnya itu sih. Jadi itu 3. Yang pertama tadi banyak baca, dengar, cari tahu. Yang kedua dijalanin, kemudian lihat mana yang membuat kita tidak banyak berubah meskipun harus menghadapi kegagalan. Yang ketiga jangan mudah terbawa arus dengan banyaknya mungkin godaan-godaan dari luar gitu ya, yang mungkin membuat kita merasa kayaknya itu seru tuh. Nah, jadi silahkan saja coba, silahkan saja dicari tahu mana yang paling terbaik. Dan yang paling penting tadi, mana yang membuat hati kita tuh lebih enak, lebih firm. Dan jangan lupa yang keempat, tetap melibatkan Allah dalam setiap prosesnya. Karena lagi-lagi Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Di luar segala usaha-usaha tadi, coba deh tanya sama Allah, mana sih yang terbaik buat saya? Jadi selalu melibatkan Allah dalam prosesnya adalah kunci utama untuk memiliki dan dibimbing dalam jalan yang berliku ini. Kalau nggak ada Allah dalam keseharian kita sulit untuk mengetahui mana yang terbaik buat diri kita. Jadi mungkin itu bagaimana caranya kita bisa bergerak dan mengetahui passion kita, diiringi dengan keberkahan yang insya Allah iringi dalam setiap tapak perjalanannya. Mungkin itu pertanyaan untuk yang terakhir. Iya, semoga Amrina bisa terjawab ya pertanyaannya. Dan mohon maaf kepada teman-teman lain yang belum bisa pertanyaannya belum bisa disampaikan kepada Mbak Dewi. Semoga karena ini waktunya terbatas ya teman-teman. Oke, langsung saja saya kembalikan kepada moderator. Apakah ada? Tes. Apakah suara saya masuk? Iya, masuk dan tidak putus-putus. Silahkan kepada Jati.
Baik, terima kasih MC sudah menghandle sesi tanya jawabnya. Sebelumnya izinkan saya untuk meminta maaf baik kepada panitia, Kak Dewina maupun teman-teman sekalian karena ada kendala teknis yang tadi terjadi, namun semoga tidak menyurutkan antusiasme teman-teman semua ya. Baik, terima kasih Kak Dewina atas sesi tanya jawabnya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight yang lebih luas lagi berdasarkan jawaban yang telah disampaikan oleh Kak Dewina. Izinkan saya sebagai moderator untuk menyimpulkan dari sharing-sharing yang telah disampaikan oleh Kak Dewina. Kesimpulannya adalah begitu banyak hal dan PR yang harus ditangani di Indonesia. Entah itu TBC, stunting, dan mungkin variasi penyakit yang akan terjadi besok, tapi kita tidak tahu apa itu. Namun hal ini merupakan tantangan untuk kita, dan peran kita untuk menjadi bagian dari solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bukan hanya sekedar menggerutu dengan keadaan tanpa tindakan apapun. Tentunya dengan menggunakan opportunity yang ada seperti teknologi yang semakin berkembang dan kolaborasi dengan bidang-bidang lain karena kita tidak bisa berjalan sendirian. Butuh kerjasama dari multidisipliner untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Karir path untuk mahasiswa FKM itu sangat luas, bisa bekerja di government, private seperti rumah sakit ataupun swasta, NGO, independen seperti researcher ataupun akademisi. Karena kita sebagai mahasiswa FKM itu sudah memiliki keuntungan tersendiri. Berpikir secara evidence-based, analytical thinking, universal applied science, metode terbaik untuk memecahkan masalah dan merencanakan kesehatan yang lebih baik lagi, serta kolaborasi dengan multidisipliner. Yang harus dimiliki kita sebagai mahasiswa FKM adalah belajar sebaik-baiknya, hasilkan sebanyak-banyaknya, belajar mencintai buku, belajar berpikir kreatif, memperluas ilmu pendekatan multidisiplin, paham terhadap isu-isu kesehatan, meningkatkan meningkatkan analytical thinking. Dengan semua kemampuan kita dan peluang yang ada, jadilah hamba terbaik dengan sebanyak-banyaknya usaha dan sebaik-baiknya doa. Sebab manusia yang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang tidak mengetahui apa-apa. Masa muda kita digunakan untuk menuntut ilmu, memaksimalkan potensi yang bermanfaat dan mengukur prestasi sebanyak-banyaknya, serta berkarya dan berdaya. Apapun peran yang diamanahkan kepada kita, kembali lagi, kita adalah seorang hamba sebelum menjadi segalanya, kata Kak Dewi Nur Aisyah. Memperbaiki hubungan dengan Allah akan mendatangkan keberkahan di dunia berupa kemudahan kita dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Apapun peran yang kita ambil, pastikan ada kebermanfaatan yang diberikan, dan ridho ilahi adalah kunci dari segalanya. Nah, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan sebagai moderator, dan kita sudah berada di ujung acara inti nih teman-teman. Sebelum mengakhirinya, mungkin ada closing statement terlebih dahulu dari Kak Dewina untuk memantik semangat kita nih Kak, yang masih berjuang di FKM. Iya, sebagai kalimat penutup mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini, Indonesia tengah menanti banyak kontribusi dari anak-anak muda termasuk lulusan kesehatan masyarakat. Teruslah bergerak untuk menjadi bagian dari perubahan, teruslah bergerak untuk menciptakan sebanyak-banyak kebaikan, teruslah bergerak untuk memberikan perbaikan-perbaikan nyata yang akan membawa kesejahteraan Indonesia ke depannya. Maka berlombalah kita agar menjadi hamba yang spesial di mata Robnya, yang bersinar karena iman, yang mulia karena keikhlasan, yang menaiki anak tangga ketakwaan dengan perjuangan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Sudah pasti nanti di tengah-tengah perjalanan akan hadir begitu banyak cobaan dan tantangan, namun hanya ketaatan dan ketakwaanlah yang akan menjadi sebaik-baik bekal. Mungkin itu dari saya, semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mudahkan, berikan keberkahan dalam setiap langkah yang kita jalankan. Kurang lebih itu mungkin Tia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak atas semangatnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari materi-materi dan sharing-sharing yang telah diberikan ya teman-teman.
Maka dari itu berakhir pula lah amanah saya di sini sebagai moderator. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Dewi yang sudah berkenan memberikan banyak cerita inspiratif dan pandangan masa depan untuk kita semua. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk Kak Dewi Nur Aisyah dan keluarga ya Mbak. Terima kasih pula untuk teman-teman atas antusiasnya mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat, baik untuk masa sekarang maupun di masa depan. Saya selaku moderator mengucapkan maaf sebesar-besarnya atas kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, yang mungkin mengurangi kenyamanan teman-teman dalam mengikuti webinar ini. Namun semoga manfaat dari webinar ini tetap dapat dirasakan. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah teman-teman, kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari Mbak Dewi yang Masya Allah saya rasa tidak hanya mahasiswa FKM aja nih yang bisa mendapatkan ilmu-ilmunya, tapi bisa juga mahasiswa di luar FKM. Ya, terima kasih banyak kepada Mbak Dewi dan juga kepada moderator kita Tia. Nah, selanjutnya kita akan ada penyerahan sertifikat yang akan diwakilkan oleh ketua kita dari Liomansyah, yang akan diberikan kepada Mbak Dewi terlebih dahulu, baru moderator kita Tia. Oke, terima kasih MC. Sebenarnya mohon maaf karena kita caranya online gini, jadi pemberian sertifikatnya pun juga menyesuaikan ya. Oke, untuk yang pertama ini ada sertifikat kepada Kak Dewi Nur Aisyah. Terima kasih kepada Kak Dewi Nur Aisyah atas kesediaannya sebagai pembicara dalam acara webinar Pasca Kampus Dunia Setelah Title Mahasiswa seputar Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sekali lagi terima kasih Kak Dewina udah mengisi acara pada hari ini. Sama-sama, terima kasih banyak. Jazakumullah khair atas semua kerja keras panitia. Semoga Allah berkahi dan berikan keridhoannya. Oke, ready next. Ya, berikutnya sertifikat kepada moderator. Terima kasih kepada Prasetya Ningjati atas kerjaannya sebagai moderator dalam acara webinar Pasca Kampus Dunia Setelah Title Mahasiswa seputar Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk Jati atas kesediaannya. Terima kasih kembali panitia. Mohon maaf atas banyak kesalahan ya. Semoga berkah untuk panitia dan semua. Amin. Oke, mungkin sekian saja penyerahan sertifikatnya. Saya kembalikan lagi ke MC. Ya, terima kasih Daril. Selanjutnya kita ada foto bersama teman-teman. Boleh disiapkan di open cam karena kita akan berfoto bersama dengan Mbak Dewi. Oke, yuk boleh di open cam. Dan panitia boleh siap-siap untuk dokumentasi ya. Ya, wah ini Masya Allah banget nih, kayaknya udah wajah-wajah bahagia karena banyak mendapatkan ilmu-ilmu dari Mbak Dewi. Oke, yuk masih ditunggu nih ya, masih belum on cam. Katanya 10 detik buat on kamera. Oke, saya hitung ya. Ayo, jangan lewatkan kesempatan untuk bisa berfoto bersama. 1, 2. Oke, ayo. Gimana panitia bisa dipandu untuk dokumentasi? Ayo ya. teman-teman, nyalain kameranya dulu. Tunjukkan pesona kalian teman-teman. Udah, ini ada 7 slide di depan aku. Masih ada lagi yang mau nyalain kamera. Masih ditunggu. Oke, kita mulai dari slide pertama ya guys. 1, 2, 3. Bentar ya teman-teman. Oke, kita ke slide kedua. 1, 2, 3. Kita ke slide ketiga. Wah, banyak juga nih. Slide ketiga, mungkin ada yang mau on cam nih. Oke, kita ke slide keempat.
slide kelima. Slide ke-6. Dan slide terakhir nih. Oke, sudah. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Hanan yang sudah memandu dokumentasi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah on kamera. Saya izin mengingatkan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan door prize dalam acara ini bisa nanti men-share ya ilmu-ilmunya melalui snapgramnya masing-masing. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Nurani, @nurani_fkmui, dan tag di Instagramnya Nurani serta kasih hashtag DSTMNU21. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, maka karena kita mulai dengan hal yang baik, maka kita harus mengakhiri juga dengan hal yang baik. Tapi sebelum itu, saya akan mempersilahkan kepada Mbak Dewina. Terima kasih banyak karena telah menghadiri acara kami, karena telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Semoga Allah selalu memberikan kelancaran dan Arindi, apa di mudahan urusan Mbak Dewina. Nah, dan juga kesehatan kepada Oke, mungkin Arindi ada masalah sinyal, aku handle aja kali ya. Iya, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Terima kasih banyak buat kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita hari ini. Sebelumnya nih, mau ngingetin juga nih, jangan lupa isi link evaluasi ya, yang udah di-share sama panitia nih, ada bit.ly/evaluasi DSTM, karena insentif akan diberikan kepada peserta yang mengisi link presensi di awal dan link evaluasi. Kemudian, dan terima kasih juga untuk moderator dan pembicara kita, Mbak Dewi Nur Aisyah, atas